Halo penonton lover wibu dan otaku sekalian yang jomblo tapi masih bernapas. Bagus, kalian masih menjalankan tugas kalian di dunia ini dengan baik. Ya, sesuai judul Lanyet, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance yang akan buat kalian ketagihan dari episode 1. Ya, mungkin anime-anime ini akan membuat kalian menjadi lebih kebal terhadap anime romance dan kalian bisa bertahan dari kehidupan yang gak ada romance-romancenya ini. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidewa Owaru des. Ini dia. Kokoro Connect bercerita mengenai keseharian anggota klub penelitian budaya yang tak biasa di SMA Yamaboshi. Suatu hari, tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba jiwa dari masing-masing anggota klub saling bertukar. Kejadian supernatural Heart Seed yang menimpa 5 anggota klub membuat persahabatan mereka diuji. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian para hentong lover, wibu, dan otaku sekalian tentunya. Karena anime ini menurutku sangat bagus dari segi cerita, baik karakter maupun apapun itu. Intinya tonton cuy. Kimi no koto ga dai suki na hyakunin no kanojo. Yah, anime ini adalah anime yang akan membuat para wibu dari kaum Adam iri setengah mampus. Di sini, Rentaro Aijo yang telah 100 kali patah hati selama SMP datang ke kuil untuk berdoa agar mendapatkan pacar di SMA. Dewa pun muncul dan mengatakan bahwa si Rentaro akan bertemu dengan 100 belahan jiwanya di SMA. Namun, apabila Rentaro gagal menjalin hubungan dengannya, maka mereka akan mati. Intinya, para hentong lover dan wibu sekalian yang jomblonya udah setengah mampus, tonton anime ini. Mungkin jiwa kalian yang jomblo itu bakal terobati. Ya, mungkin. Darling in the Franxx. Anime yang dulu booming banget pada saat penayangannya ini sangat populer di kalangan para batang yang mewaifukan Zero Two pastinya. Di sini, di Mistelten, kota Pelasian, anak-anak hidup tanpa tahu apapun tentang dunia luar. Hidup mereka bagikan terbelenggu dalam sangkar burung. Setiap hari mereka berjuang untuk menjalankan misi dengan mengendarai robot besar, Franxx. Mereka menghadapi raksasa misterius yang dikenal sebagai Kyoryu. Bagi anak-anak, mengendarai Franxx merupakan bukti dari keberadaan mereka. Namun seorang laki-laki bernama Hiro atau yang dikenal sebagai Kode 016 pernah dikenal sebagai anak yang ajaib. Namun kini dia telah tertinggal oleh teman-temannya. Hiro tidak mengendarai Franxx, bagikan seorang anak yang tidak diperlukan keberadaannya. Namun suatu hari, seorang gadis misterius yang dikenal sebagai Zero Two muncul di hadapannya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku sarankan sangat tonton anime ini cuy. Udah itu aja cuy. NHK Yokoso. Tatsuhiro Sato, seorang pria NEET berusia 22 tahun dan hikikomori. Dia percaya semua hal di sekitarnya penuh dengan konspirasi, termasuk mengapa banyak orang menjadi hikikomori, tak terkecuali dengan dirinya sendiri. Ia pun membuat sebuah teori konspirasi aneh tentang Nihon Hikikomori Kyokai atau NHK, sebuah organisasi rahasia yang memiliki misi membuat dunia penuh dengan hikikomori. Sato berusaha melepaskan diri dari cengkraman NHK, tetapi gagal karena merasa takut keluar rumah sendirian. Sampai-sampai dia pun bertemu dengan Misaki Nakahara yang mengklaim dirinya sebagai obat yang dapat menyembuhkan hikikomori si Sato ini cuy. Jadi intinya teman-teman, bagi kalian yang suka mageran dalam kamar, cepat keluar. Mana tahu ada cewek yang akan jadi obat untuk kalian. Fufu Ijo Koibito Minman. Di sini Jiro Yakuin, anak SMA yang membosankan macam kalian cu. Akhirnya tinggal dengan Akari Watanabe, salah satu gadis tercantik di kelasnya yang selama ini tidak pernah akrab dengannya cuy. Keduanya menjadi pasangan dalam latihan suami istri, meski kesan pertama mereka buruk. Jiro dan Akari yang masing-masing sudah punya perasaan pada orang lain, memutuskan untuk melakukan latihan suami istri dengan serius, agar mereka dapat bertukar pasangan cuy. Namun setelah menjalani asam manis sebagai pasangan, keduanya mulai mengenal pesona satu sama lain. Kisah pasangan yang bukan kekasih tapi lebih mesra daripada suami istri ini pun dimulai. Intinya teman-teman, gue cuma mau bilang, gue iri sama MC-nya cu. Dan Dadan. Ya, aku tahu anime ini bukan anime yang ada genre romance-nya. Tapi, dengan sedikit bumbu romance dari anime ini, aku jamin siapapun yang nonton anime ini bakal suka kalau dia penyuka anime romance dan action tentunya. Di sini, suatu hari, karena suatu hal, Okarun atau Ken Takakura dan Momo berdebat tentang keberadaan alien dan hantu. Okarun yang meyakini bahwa alien itu ada, sedangkan hantu itu tidak ada. Sebaliknya, Momo percaya hantu itu ada dan menyangkal keberadaan alien. Untuk membuktikannya, Momo pergi ke bekas rumah sakit yang katanya tempat munculnya UFO. Sementara Okarun pergi ke terowongan yang katanya berhantu. Di sana keduanya mengalami kejadian yang misterius yang di luar nalar manusia. Intinya, para hentong lover dan wibu sekalian yang menyukai anime action dengan sedikit bumbu romance, wajib banget nonton anime ini. Apalagi ada fantasinya cuy. Kaguya-sama wa Kokurasetai.
Cinta adalah perang, dua jenius, dua otak, dua hati, satu pertempuran. Siapa yang akan menyatakan cinta duluan? Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane adalah dua orang jenius anggota dari OSIS Akademi Suichin yang memiliki reputasi yang tinggi. Bisa dibilang keduanya adalah elit di antara para elit. Sayangnya meskipun mereka tertarik satu sama lain, tetapi karena gengsi yang sangat tinggi, mereka tidak ada yang mau menyatakan perasaan masing-masing. Begitulah perang cinta ini dimulai. Intinya teman-teman, kalau kalian suka sama orang, nyatakan aja. Kalau ditolak, urusan belakang, oke? Ouran Koko House Club. Haruhi adalah gadis tomboy yang miskin yang bersekolah di sekolah elit SMA Ouran dengan beasiswa. Suatu hari karena suatu hal, ia berada di Ouran House Club yang aneh tapi sangat populer. Ketika akan pergi, ia tak sengaja memisahkan vas. Karena tak mampu menggantinya, ia harus tetap di klub sambil mengerjakan berbagai hal. Lucunya, mereka tidak menyadari kalau si Haruhi itu adalah perempuan dan memberikan seragam laki-laki kepadanya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gue saranin tonton cuy. Karena anime ini termasuk anime yang menurut gue bagus cuy. Gotobu no Hanayome. Futaro Uesugi, siswa yang kurang mampu dan antisosial. Suatu hari ketika dirinya datang ke rumah seseorang untuk memberikan les privat, ia terkejut mengetahui orang yang akan dibimbingnya ternyata adalah teman sekelasnya. Mereka adalah 5 gadis kembar yang cantik dan suka berbuat onar. Cerita komedi romantis Futaro bersama 5 gadis kembar ini pun dimulai. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Bagi kalian yang udah jomblo, ngenes dan suka nonton anime harem, wajib banget. Dan aku jamin kalian bakal suka dengan karakter Nino atau Miku. Aku jamin itu. Tokidoki Bosoto Rusyago de Dereru Tonari no Aliasan. Di sini Alia yang duduk di sebelah Masachika Kuze selalu menatapnya dengan dingin cuy. Terkadang dia berbicara dengan bahasa Rusia. Si Alia mengira Masachika tidak dapat memahaminya. Tetapi sebenarnya Masachika bisa berbahasa Rusia. Bahkan levelnya seperti seorang native. Ya, orang yang udah pro lah cuk. Masachika hanya mendengarkannya saja sambil berpura-pura tidak paham cuk. Begitulah kisah asmara dua remaja yang bisa membuatmu cengar-cengir ini dimulai. Intinya, anime ini termasuk anime romance top tier lah cuy. Sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang suka anime romance. Dan jangan lupa juga baca light novelnya cuy. Gue jamin, jiwa jomblo kalian pasti bergetar. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.